Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini Uang Receh akan membahas beberapa fact nih teman-teman. Uang Receh sempat melihat Sisi juga kena fact, terus ada si Justin Sun dan beberapa artis lain, dan tentunya adalah Coinbase yang juga kena fact. Dan tentunya selain fact, kenapa sih ada FAT dan harga cryptocurrency itu berpengaruh, dan kemungkinan dari beberapa FAT memang cryptocurrency lah yang paling diserang teman-teman. Saham jarang kita lihat ya kan, dan yang lainnya juga jarang. Tapi kenapa sih FAT kok cryptocurrency terus? Nah, Uang Receh akan bahas nanti beberapa FAT yang tentunya berpengaruh terhadap harga aset cryptocurrency teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran jangan di skip video Uang Receh, dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita ke FAT terlebih dahulu yang mengancam Sisi teman-teman. Bukan mengancam sih, istilahnya membuat si Binance itu terkesan jatuh ya teman-teman. Nah kita sama-sama lihat dulu untuk FAT-nya itu seperti apa. Nah, teman-teman, di sini Sisi itu men-tweet sekitar 15 jam yang lalu ya. What does just happen with Western media? A couple of people were spreading fact that they can get double deposit on Binance during the maintenance. It's not true. For. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu kalau kita pengguna Binance ya. Tadi malam sekitar jam 8 sampai ya jam 8-an lah, Binance itu sedang melakukan maintenance teman-teman. Dan sebenarnya kalau menurut Uang Receh pribadi, maintenance adalah hal yang wajar bagi sebuah exchanger teman-teman. Indodax pernah melakukan maintenance, toko kripto pernah melakukan maintenance, dan pintu yang lain sebagainya termasuk Binance pun tidak bisa kalau tidak pernah melakukan maintenance teman-teman. Artinya semua exchanger, semua platform yang memperdagangkan aset kripto itu pernah melakukan maintenance teman-teman. Tujuannya apa sih sebenarnya maintenance? Jelas, maintenance bertujuan untuk memperbaiki jaringan itu. Nah, jika sebuah jaringan itu digunakan terus-menerus dan terjadi traffic yang besar di sana, kalau tidak ada yang namanya maintenance, malah akan berbahaya buat industri itu sendiri teman-teman. Nah, tadi malam memang untuk Binance sedang melakukan maintenance, dan hal ini tentunya dimanfaatkan sebenarnya mungkin oleh beberapa pesaing lah, kalau Uang Receh boleh bilang pesaing dari si Binance tersebut. Bisa dari industri kripto yang lain atau platform yang lain mungkin teman-teman. Tapi kita kesampingkan itu dulu, bisa juga hal ini dari sisi pemerintahan atau orang-orang yang tidak suka terhadap perkembangan dari industri kripto teman-teman. Nah, hal ini sudah ditanggapi oleh Sisi langsung, dan Uang Receh cukup respect sama Sisi sebenarnya. Sisi adalah seseorang yang kalau menurut Uang Receh sendiri setiap ada FAT dia akan langsung turun tangan teman-teman. Dia akan langsung membereskan FAT tersebut. Artinya jangan sampai kepanjangan FAT tersebut dan mengakibatkan Binance jatuh atau industri kripto yang lain jatuh teman-teman. Nah, di sini kita sama-sama melihat, misal seandainya nih Binance itu jatuh atau Binance itu terkena masalah, sebenarnya ini secara sistem atau secara perkembangan industri kripto sangat mengancam sekali. Karena apa? Di sini kita sama-sama tahu industri sekarang yang paling besar untuk exchanger adalah Binance, dan selain itu hampir tidak ada teman-teman. Nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Itu kalau kita bandingkan dengan market cap Binance, bedanya sangat jauh sekali. Artinya kalau Binance jatuh, sistematiknya akan terasa sekali buat kita yang bermain di industri cryptocurrency. Nah, selain itu sebenarnya ini bukan saran juga dari Uang Receh, tapi ini ada baiknya teman-teman buat kalian mungkin long term investment atau investor jangka panjang. Kalau kalian punya aset kripto, saran dari Uang Receh jangan simpan di hot wallet ataupun exchanger teman-teman. Nah, bisa saja kalau terjadi seperti kasusnya Binance tadi malam,
dia melakukan maintenance dan semua withdraw atau penarikan nggak bisa ditarik, misal uang receh punya uang 10 miliar pun uang receh akan merasa, aduh Binance trouble nih, nggak bisa ngelakuin withdraw nih, jangan-jangan 4 miliar dari uang receh ini diambil nih. Pikiran seperti itu pasti ada buat kalian. Jadi uang receh sarankan yang punya dana besar yang bermain di aset cryptocurrency, apalagi kalian itu tipikalnya long term investment, lebih baik kalian simpan di ledger atau di cold wallet yang lain teman-teman. Nah, selain FAT dari Binance, ini juga ada FAT yang datang dari Coinbase teman-teman. Di sini sekali lagi Coinbase dapat surat cinta dari SEC. Coinbase warned by SEC of potential securities charge teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin penting, terutama tentang tuntutan lagi atau surat cinta dari SEC lagi yang kedua kali kepada Coinbase teman-teman. Ini tuntutannya kurang lebih atau key poinnya kurang lebih adalah SEC mengeluarkan pemberitahuan kepada Coinbase dengan memperingatkan pertukaran kripto tersebut sebagai sebuah securities teman-teman. Ini adalah sebenarnya tuntutan kedua kalau uang receh boleh bilang. Tuntutan pertamanya adalah pada Februari lalu kepada penerbit stablecoin Paxos teman-teman. Nah, Coinbase mengatakan peringatan itu tidak berarti ada perubahan pada arus bursa produk atau layanan. Nah, Coinbase lagi di poin nomor 2, Coinbase said the warning won't mean any change to the exchange current product or service. Artinya untuk exchange sendiri, untuk Coinbase sendiri tetap berjalan normal. Tidak usah pedulikan si tuntutan ini teman-teman. Ini adalah internal dari mereka antara si SEC dengan si Coinbase. Secara global, secara umum untuk exchange-nya sendiri, untuk service dan produk sekalipun itu nggak ada masalah ya teman-teman. Nah, ini adalah FAT yang datang tanggal 22. Tepat di tanggal 22 lagi teman-teman ada salah satu isu lagi. Tepatnya ini menghantam, kalau tadi kan udah si CZ yang kena FAT, sekarang adalah si Justin Sun. Nah, pemain-pemain besar semua teman-teman ini yang kena. SEC sued Tron founder Justin Sun, Lindsay Lohan, other celebrity over crypto sales. Nah, SEC ini menuduh founder dari Justin Sun, Lindsay Lohan, dan beberapa selebriti teman-teman. Mereka itu digadang-gadang berjualan aset cryptocurrency. Nah, setelah kita scroll ke bawah seperti ini teman-teman, ternyata ini isi beritanya adalah the US Security and Exchange Commission on Wednesday charged China's cryptocurrency entrepreneur Justin Sun with fraud and accused ex-celebrity including actress Lindsay Lohan and rapper Soulja Boy with illegal promoting his crypto asset. Lagi-lagi SEC ini menuntut sebenarnya atau menuduh masih dalam tahap tuduhan teman-teman, yaitu founder dari BTT, founder dari Tron, yaitu Justin Sun, terus ada Lindsay Lohan dan 8 selebriti lain. Nah, tuduhannya kurang lebih adalah ilegal promosi terhadap aset kripto teman-teman. Nah, 1, 2, 3 FAT datang di saat bersamaan. Ini sepertinya sudah disistematis teman-teman. Artinya di saat kripto sekarang kita memasuki masa pump, kita memasuki masa bull, kita sedang di posisi tinggi-tingginya 28.000 selama 6 bulan terakhir, kita dihadapkan lagi oleh FAT yang mau tidak mau memaksa harga cryptocurrency untuk turun. Nah, kalau uang receh lihat dari price action yang sekarang ada teman-teman di price time frame 1 hari, ini uang receh melihat bahwa potensi untuk naik masih tetap ada karena ada garis atau garis support dari pergerakan sebelumnya, yaitu high di Februari dan high di bulan Maret, itu yang kita masih berada di atas garis itu teman-teman. Nah, untuk candlestick hari ini kita bertahan di angka 27.400 dan secara garis kita masih berada di atasnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah si resisten di posisi 28.500. Nah, karena beberapa kali kita sama-sama tahu kita nggak mampu menembus ke area 28.500 teman-teman. Dan ini secara pergerakan akan semakin sempit. Nah, jika sempit nanti Bitcoin akan dipaksa sekali lagi untuk menentukan arah, mau break ke bawah ataukah break ke atas teman-teman. Nah, kalau di time frame yang lebih singkat, ini uang receh punya sedikit analisis di time frame
1 jam teman-teman. Nah di sini kita uang receh itu melihat satu-satunya pergerakan yang mampu menahan harga Bitcoin adalah si moving average 200 teman-teman. Sejak tanggal 13 Maret kita sama-sama tahu moving average 200 sudah beberapa kali menyelamatkan pergerakan Bitcoin. Dan satu lagi ini mampu menyelamatkan pergerakan Bitcoin di sekitaran tanggal 23 Maret. Kita tahu after itu Bitcoin langsung nanjak lagi, dan setelah itu sekarang teman-teman kita berada di posisi break dari MA 200 untuk time frame 1 jam dan kita retest 1 kali. Setelah itu kita terdecline, kita retest lagi dan kita posisi sekarang adalah di bawah dari MA 200 teman-teman. Kita terdeadline dari posisi itu. Dan tentunya moving average 21 ini sudah hampir cross sama moving average 200 untuk time frame harian. Nah, dari melihat candlestick di time frame 1 jam ini uang receh berpotensi teman-teman untuk Bitcoin akan mengalami posisi bearishnya ya teman-teman. Nah, bisa jadi ke sekitaran level 25.000. Satu lagi titik yang perlu kita waspadai selain 25.000 adalah titik support di area pergerakan sebelumnya teman-teman. Nah, sebentar uang receh akan cek dulu. Ini bisa menjadi titik support di sekitaran 26.700 sampai 27.000 dan sekitaran 27.000 teman-teman. Ini kalau kita hubungkan pakai blok seperti ini akan membentuk yang namanya titik support yang cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah teman-teman, itu adalah price action di time frame 1 jam. Jadi ada potensial Bitcoin akan turun dulu. Kemanakah turunnya? Nah kita sama-sama amati di level sekitar 26.700 sampai 27.000, sampai yang paling bawah adalah ke level 25.000 teman-teman. Nah sekarang kalau kita ngomongin probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan dari market seperti ini, tentunya kalau buat kalian yang bermain di pasar derivatif nih teman-teman, atau di futures market, kalau di posisi seperti ini kita bermain short, tentunya uang receh tidak menyarankan. Dan ini sebenarnya memang bukan saran teman-teman, silahkan dior terlebih dahulu. Jika di posisi seperti ini kalian punya ide, punya pikiran untuk bermain short, kalian harus benar-benar manage risknya dengan lebih hati-hati lagi teman-teman, karena risk rewardnya sangat kecil kalau kalian bermain long position. Di kesempatan kali ini bisa kalian tempatkan untuk stop lossnya di posisi 27.200 atau 27.100, dan untuk posisi take profitnya mungkin mendekati angka 28.000. Nah kalau kalian bermain short ini sebenarnya secara probabilitas lebih bagus ya. Kalau di posisi seperti ini kita menentukan untuk bermain short, kalian bisa pasang untuk stop lossnya mungkin di kisaran area 27.800 sampai 900, dan untuk take profitnya terus kalian maintain teman-teman. Bisa jadi di angka sekitar 26.600 kalian mulai TP sedikit beberapa porsi dari jumlah kalian, dan bisa kalian maintain lagi ke level 25.000. Nah sekian dululah untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share ke teman kalian dan informasikan uang receh punya insight yang cukup oke kalau menurut uang receh dari segi berita ataupun price action. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like, subscribe, komen, dan thank you buat sudah menonton video ini. See you on the next video.